Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya saya dengan Maulana dan kalian bisa panggil saya Mau ataupun Maul boleh ya. Intinya di sini saya mau coba membuat satu setup sederhana di market forex ya, terutama di komoditi emas ya. Dimana memang banyak sekali di Indonesia ini yang bertransaksi emas. Nah, di sini saya tidak akan mengajarkan apapun karena saya bukan ahli untuk trading, tapi saya mau men-share cara saya membuat setup di market forex. Nah, terutama di market emas. Ini jadi mungkin saya pun banyak kesalahan nantinya cara pembacaan dan lain-lain, tapi saya akan coba share ya. Kalau memang nanti ada salah, teman-teman bisa komen ya, dan di sini kita cari teman ya, supaya kita bisa sama-sama mewujudkan trading for living lah kalau orang-orang bilang. Tapi kita akan lihat, karena sejauh ini saya menjalankan ini ya lumayan bekerja ya, work ini, planning ini. Tapi kalau teman-teman ada tambahan masukan yang memang bagus, bisa meningkatkan akurasi dari strategi ini. Nah, tentunya ada dua dalam trading itu hal ya, antara teknik dan money management. Jadi kita harus sesuaikan juga money managementnya seperti apa. Tapi saya tidak akan bahas itu. Ininya di sini saya akan coba setup market emas di tanggal 2 Maret ya, 2 Maret 2023. Ini sorry agak berisik karena saya sambil nunggu hujan pakai motor, dan daripada saya basah-basahan saya bikin video aja lah ya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini saya akan coba hapus dulu ya yang garis-garisnya biar clean. Oke. Dan saya akan coba hapus dulu indikatornya ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk pertama kali dalam setup saya selalu melihat mayor trend. Mayor trend ini teman-teman bisa lihat di daily ataupun di H4. Jadi antara kedua itu mana yang memang menunjukkan ada petunjuk ya, atau konfirmasi, itu yang mungkin bisa saya lihat. Nah, kita akan coba lihat, geser ke daily dulu. Nah, di daily ini udah jelas ya, kemarin itu beberapa bulan kemarin emas ini dalam kondisi bullish ya. Kita bisa gambarkan dengan narik garis tren. Nah, seperti ini ya, kita tinggal hubungkan antara low ke low-nya dan membentuk satu tren ya, yang sangat rapih ya, dan presisi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari kenaikan itu trend up-nya di break ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini berarti menunjukkan sinyal bahwa akan ada pembalikan arah atau pola reversal ya, yang lebih dikenal seperti itulah. Nah, lalu dia tinggal tarik lagi garis dari situ. Nah, untuk acuan aja ya teman-teman. Nah, di sini kita tarik dari awal mula dia penurunan. Nah, kurang lebih nanti membentuk garis seperti ini ya. Nah, kalau kita perbesar, di sini dia di break lagi nih, di break lagi ke atas ya. Apakah penurunannya sudah sampai di situ atau bagaimana? Kita review dulu ke belakang ya. The area candle di sini ada apa? Nah, di mana titik berhentinya? Nah, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar teori rally based rally ya, untuk naik, atau drop based drop ya, di mana itu bisa menentukan supply and demand. Di mana di kenaikan ini candle turun seperti ini menjadi base supply ya, di mana ini
perang harga antara buyer dan seller, tapi yang tentunya dimenangkan oleh si buyer. Oke. Nah, dari penurunan kemarin kan kita bisa lihat di sini apa namanya, ada base yang akhirnya bisa menjadi acuan kita di mana harga. Dari mulai penurunan yang ini dia berhasil menembus base yang di sini. Kemungkinan dia akan mengejar base yang ini terdekat. Nah, kalau kita lihat base ini dia ditembus, ya, sempat di break di sini, retrace, tapi ternyata ditembus. Nah, setelah dari base ini mana candle penurunan terdekat? Candle yang ini dan candle yang ini itu berada di dalam lingkup candle yang penurunan dua candle ini. Nah, jadi kalau misalnya sekarang dia turun di sini, di break, ya, dan turun, nah kemungkinan dia berhenti sampai di sini. Karena bisa dilihat teman-teman, di sini ada dua candle turun yang berhasil di retrace, ya. Nah, tapi ternyata dia tidak mampu melampaui candle yang penurunan ini. Nah, jadi di area sini ya ini udah 97. Ini sudah ibaratnya mentok, ya. Mentok, ternyata dia cuman sampai penurunannya 03 ya, 0389 ya, kurang lebih ya. Nah, kemudian di sini market ini berbalik arah, ya, dengan menembus dari trend line yang terakhir ini. Nah, apakah dia bakal naik? Kita lihat ke pola-pola di sebelum candle ini. Kalau kita lihat seperti ini, mungkin kalian akan bingung, ya, wah sampai mana nih? Sampai sini, apa sampai sini, sampai sini. Mungkin kalau di time frame besarnya kalian tidak menemukan petunjuk yang jelas, kita bisa turunin ke time frame di bawahnya, yaitu per 4 jam. Kalau kita perkecil, nah jadinya seperti ini kan. Di candle 4 jam kita bisa lihat di pergerakan terakhir dia di sini, ya, pergerakan terakhir dia apa yang menembus ini, dia membentuk satu pola, yaitu tadi rally base rally, ya, ini rally, lalu ada base kecil, lalu rally lagi. Nah, ini sangat presisi, ya, kalau gitu ya cukup presisi lah untuk kita pakai teori itu. Makanya kita bisa pasang di sini sebagai area demand atau area permintaan. Nah, sini lalu di low-nya candle penurunannya ini. Nah, berarti kalian bisa lihat antara 30.65 sampai 2569. Berarti kita bisa blok aja di sini. Kita blok, ya, untuk mudah melihatnya. Nah, kita blok. Ini kita sudah tandain. Berarti ini area demand di sini nih. Area demand yang kemungkinan harga masuk ke sini ini udah pasti retrace, ya. Berarti kurang lebih nanti akan seperti ini, ya. Kalau misalnya dari sini gambarannya gini lah. Dia turun dulu ke area sini, lalu dia akan nguji lagi area 44. Nah, ternyata kan harga benar nih, turun nih, ya, turun. Nah, sekarang tinggal kenaikannya, apakah mampu kembali ke 44? Berarti teman-teman di sini sudah punya acuan titik entry untuk mengambil posisi buy, ya, tentunya di area blok yang warna ini, abu-abu ini. Karena kalau misalnya ini ternyata benar retrace, tapi sekarang baru tadi sampai harga 36, ya, 37 ternyata, ya, 37 sampai 37 ini secara H. Nah, terdekatnya kita lihat. Nah, di sini ada dua candle penurunan di H4 dan satu candle naik, lalu dia turun lagi, tapi karena masuk ke area demand ini dia mantul lagi. Berarti di sini ada
resisten yang paling dekat, yaitu yang pertama di harga 38,64 kurang lebih. Nah, lalu yang kedua, nah kita bisa pasang dulu di sini deh, ya, karena dari sini harga membuat retrace ya, pantulan. Nah, berarti dia harus melewati dulu 38. Ketika 38 berhasil ditembus, berarti dia akan kembali menguji area 38 sampai 47 ya. Nah, berarti harusnya, makanya saya tadi ambil buy ya, walaupun agak sedikit terlambat tadi, harusnya kita ambil buy di area 30-an lah, 30-an, dan kita bisa pasang stop loss di sini ya, di bawah 25. Kita anggaplah 24.50 misalnya, boleh ya. Jadi tergantung nanti data itu masuk ke money management yang teman-teman siapkan ya. Apakah dengan resiko 5 poin di emas ini bisa teman-teman terima, atau terlalu besar. Nah, itulah pilihannya. Jadi kita udah siap dengan faktor resiko. Tapi teman-teman, saya ini biasa entry di H1. Jadi selalu saya akan melihat pola yang terjadi di H1. Nah, setelah sebagian besarnya kita putuskan bahwa harga ini bakal menuju lagi ke atas, dan kita sudah punya base demand di H4. Di sini di pola ini kan memang rumit ya, karena di sini naik turunnya kurang presisi lah gitu ya. Tapi kita udah punya ajuan resisten yang ada di 38 berdasarkan mapping kita di H4. Nah, dan kalau 38,64 ini berhasil ditembus dan bermain di atas harga itu, berarti dia akan kejar lagi high hari kemarin, kurang lebih sekitar 18,47 poin, 50-an lah ya. Ini berarti kesimpulannya kita tadi sudah bisa buy di sini ya, dan target kita pertama sampai 48. Sebenarnya kita punya 5 untuk SL dan 8 untuk PP. Nah, ini risk and rewardnya menurut saya sih masuk ya, karena ya walaupun tidak 2:1 tapi masih oke lah ya. Titik rewardnya masih oke. Jadi menurut saya pribadi bisa kita ambil posisi, apalagi bisa dengan 0,01 atau 0,10 atau bahkan dengan 1 ya. Jadi itu mungkin teman-teman untuk update setup harga emas di jam menjelang pembukaan Amerika ini ya, penutupan Eropa. Dan kita lihat nanti kalau teman-teman suka dengan video ini bisa di like, atau ada masukan bisa di komen. Kita akan, kalau memang teman-teman udah banyak, kita nanti buat grup aja untuk biar bisa berdiskusi lebih intens, lebih penting gitu ya. Ini mungkin dari saya setupnya kurang lebih seperti ini. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Terima kasih. Happy profit, konsisten ya, yang selalu disuarakan oleh guru-guru di luar sana ya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan. Oke, terima kasih. Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.